Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam. Kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar. Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak. Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati. Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga. Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan. Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan. Semua demi Adit. Kini usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD. Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan.
Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit, maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga. Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam, kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan, Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar. Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak. Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal, walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati. Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga. Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan. Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan, aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan. Semua demi Adit. Kini, usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD.
Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan. Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga. Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam. Kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar. Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak. Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal, walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati. Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga. Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan. Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan, aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan.
Semua demi Adit. Kini usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD. Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan. Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga. Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam. Kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar. Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak. Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal, walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati. Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga. Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan.
Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan. Semua demi Adit. Kini usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD. Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan. Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga. Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam. Kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar. Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak. Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal, walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati. Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga.
Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan. Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan. Semua demi Adit. Kini usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD. Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan. Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga. Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam. Kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar. Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak. Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal, walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati.
Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga. Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan. Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan. Semua demi Adit. Kini usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD. Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan. Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit, maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga. Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam. Kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar. Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak.
Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal, walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati. Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga. Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan. Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan, aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan. Semua demi Adit. Kini, usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD. Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan. Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit, maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga. Namaku Siti. Usia 30 tahun. Aku seorang janda dengan satu anak laki-laki berusia 7 tahun. Nama anakku Adit. Ia adalah satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri sampai hari ini. Hidupku bukan cerita yang mudah. Aku pernah berada di titik paling rendah, terpuruk dalam gelap yang tak tahu kapan terang itu datang. Tapi hari ini aku ingin berbagi bukan untuk dikasihani, tapi agar siapapun yang mendengar tahu bahwa wanita sepertiku pun bisa bangkit. Aku menikah di usia 20 tahun. Bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena tekanan keluarga dan kondisi ekonomi. Suamiku, Raka, adalah teman sekampung. Kami dijodohkan karena katanya dia mapan, punya kerja tetap di luar kota. Awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Tak ada romantisme, tapi juga tak ada kekerasan. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Saat Adit lahir, aku kira semuanya akan berubah. Aku pikir anak bisa menjadi pengikat. Tapi ternyata tidak. Raka mulai sering pulang malam. Kadang seminggu tak pulang. Katanya kerja lembur. Tapi hatiku sebagai istri tahu dia mulai berubah. Aku temukan bukti chat dengan wanita lain. Aku diam. Aku simpan luka itu sendiri. Aku hanya ingin Adit tumbuh dengan ayah. Tapi puncaknya terjadi saat aku melihat sendiri dia berdua dengan perempuan itu di rumah kami. Di tempat tidur kami. Aku hanya bisa memeluk Adit, menahan tangis yang rasanya ingin memekik keluar. Akhirnya aku menggugat cerai. Banyak yang bilang aku nekat. Janda dengan anak kecil tanpa pekerjaan tetap. Tapi aku lelah. Lelah hidup dalam kebohongan. Lebih baik aku susah sendirian daripada hidup dalam pura-pura. Proses perceraian tidak mudah. Raka sempat memperebutkan hak asuh bukan karena ingin mengasuh, tapi karena gengsi. Untung hakim memihakku. Aku dan Adit pun memulai hidup baru. Dari nol. Bahkan dari minus. Aku mulai jualan kecil-kecilan. Dari kue gorengan sampai jadi cleaning service di rumah orang. Aku tidak pilih-pilih. Aku hanya ingin Adit bisa sekolah. Tapi banyak juga yang mencibir. Masa janda muda kerja di rumah orang, nanti digoda suami orang itu, kata tetangga. Pernah suatu malam aku pulang ke kontrakan, Adit demam tinggi. Uang tinggal Rp50.000. Aku bingung. Mau beli obat besok belum tentu makan. Tapi malam itu aku berdoa sekeras-kerasnya dan besoknya aku dapat kerjaan tambahan bersih-bersih rumah besar.
Hidup sebagai janda muda tak lepas dari godaan. Pernah ada pria kaya duda juga menawarkan rumah dan uang asal aku jadi simpanannya. Aku tergoda. Siapa yang tak ingin hidup enak? Tapi ketika aku lihat Adit tidur di sampingku malam itu, aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Aku menolak. Dan sejak saat itu, aku janji pada diri sendiri, aku akan sukses dengan cara halal walau perlahan. Adit tumbuh jadi anak cerdas. Dia sering juara kelas. Dia tahu ibunya berjuang. Pernah dia bilang, Bunda nggak usah capek-capek kerja terus. Nanti Adit besar, Adit kerja, Adit beliin rumah buat Bunda. Aku peluk dia sambil menangis dalam hati. Anak itu dia adalah semangatku. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pendidikan dia. Meski harus makan seadanya, aku ingin dia punya masa depan lebih baik dari ibunya. Saat pandemi datang, semua kerjaanku berhenti. Aku kehilangan semua penghasilan. Kami bertahan dari mie instan dan bantuan tetangga. Tapi justru saat itu aku menemukan satu hal, kekuatan dari komunitas ibu-ibu janda lain yang senasib. Kami saling bantu, saling jual beli produk. Aku mulai belajar jualan online dari mereka. Dari situ aku mulai bangkit lagi. Dari hasil jualan online kecil-kecilan, aku mulai punya pelanggan. Aku jual baju anak-anak, daster, dan perlengkapan rumah. Pelan-pelan aku bisa sewa tempat kecil untuk menyimpan stok. Aku pun punya impian suatu hari punya toko sendiri. Aku mulai belajar digital marketing dari YouTube, ikut pelatihan gratis, dan mengembangkan usahaku. Aku belajar sambil jalan. Semua demi Adit. Kini usahaku makin berkembang. Aku bisa beli motor bekas untuk antar pesanan. Aku bisa bayar sekolah Adit tanpa pinjam. Dan yang paling membanggakan, aku bisa menabung. Meski belum banyak, itu hasil dari kerja keras dan air mata. Adit sekarang kelas 2 SD. Dia masih sering bilang ingin jadi dokter agar bisa bantu banyak orang miskin. Aku doakan dia bisa wujudkan mimpi itu. Hidup ini tidak pernah mudah, tapi kita bisa memilih mau menyerah atau melawan. Aku memilih melawan. Untuk anakku, untuk harga diriku, untuk masa depan. Buat semua perempuan di luar sana yang sedang merasa sendiri, yang merasa tak punya harapan, percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk menangis. Tapi setelah itu bangkitlah. Karena ketika seorang ibu bangkit, maka satu generasi akan ikut terangkat. Namaku Siti. Aku janda. Aku ibu. Aku pejuang. Dan aku bangga